Karena Yesus yang diajarkan Alkitab adalah Tuhan yang menjadi manusia. Orang itu tadi disinggung juga sebenarnya Pak. Beliau juga ada sebut tadi kok berdoa katanya kan. Berdoa. Iya. Allah kok berdoa, Tuhan kok berdoa. Iya, di sini dia gitu. berdoa. Baik, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini jumpa lagi dengan kami di sini yang dalam channel podcast kebenaran. Video dalam channel ini itu berisi tentang perbincangan yang mengupas topik-topik kekristenan. Khusus malam hari ini kami tambah satu personel. Oke, kami sangat bersuka cita. Dan sekarang sudah memasuki episode ke-22. Masih dalam tema tentang doktrin Alkitab. Kemarin kita mengupas Pak Donditaan. Tapi malam ini kembali kami akan memberikan satu reaksi terhadap satu unggahan di sosial media. Itu berasal dari satu orang, kalau saya bilang selebriti yang cukup punya nama di Indonesia, perempuan, namanya kalau nggak salah Ibu Syahrini. Nah, kebetulan kalau nggak salah di bulan Desember yang lalu, beliau memposting satu postingan di akun Instagram dia. Cukup menarik, karena bunyi postingannya begini. Ini saya ambil sumbernya dari suara.com. Bagaimanapun, kata Syahrini, bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus itu lahir. Selain lahir, Yesus itu makan. Yesus tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara, ini kami tidak bermaksud menyinggung, tetapi ini yang ditulis, kami hanya sekedar membaca. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Ungkapan dalam unggahan Syahrini. Jadi menurut pemikirannya Syahrini bahwa Yesus Kristus itu karena keterbatasan yang tadi sebagai manusia, maka tidak layak disebut sebagai Tuhan. Gitu loh. Dan imannya Syahrini mengajarkan bahwa Tuhan seharusnya tidak melakukan hal-hal yang dilakukan sama seperti manusia. Termasuk gitu. Seperti Syahrini. Nah, termasuk Syahrini ya, gitu loh. Jadi, sebelum kita jauh lebih dalam mengupas ini lebih lebih ke intinya lagi, saya meminta kesediaan Pak Yosias untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, di mana kami akan melakukan kembali acara podcast kebenaran, yaitu acara yang mewartakan kebenaran firman. Kiranya Tuhan pimpin acara ini sehingga mereka yang menonton acara ini dapat terberkati ya Tuhan. Dan puji syukur mereka dapat menangkap kebenaran firman-Mu, karena kerinduan kami dan kerinduan Tuhan, semua manusia diselamatkan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, saya lanjut tema kita yang tadi. Sebenarnya Ibu Syahrini ini menurut saya termasuk orang yang luar biasa, orang yang sudah sukses lah ya hidupnya dalam dunia ini. Dia berhasil menjadi artis terkenal, penyanyi terkenal, bahkan mungkin bisa disebut orang kaya terkenal, karena memang punya suami yang luar biasa kaya juga. Dan memang pemilik bulu mata badai kalau nggak salah kan gitu. Rupanya beberapa hari ini dia mulai banting setir, yang tadinya menjadi penyanyi sekarang mau menjadi kristolog. Yes, kelihatannya gitu. Harusnya. Kelihatannya. Tapi gitu. kita cukup menghargai, gitu. Sebenarnya kami akan bereaksi di sini bukan untuk mencela Anda, tetapi kami menyarankan kalau Anda mau menjadi kristolog,
kami sangat bersuka hati sekali gitu. Artinya kami sangat bersuka cita, tetapi dengan catatan harus belajar dulu, kan begitu. Kalau mau mengomentari sesuatu seharusnya belajar dulu lah. Ada dasarnya gitu. Iya, supaya Anda yang punya status, menulis status yang demikian rupa dibaca begitu banyak orang, akhirnya orang tidak menilai Anda menjadi sesuatu yang salah, tetapi karena pengetahuan Anda yang cukup, orang bisa angkat jempol. Tapi karena Anda kurang cukup pengetahuan, nah, saya berani katakan Anda kurang cukup pengetahuan tentang Alkitab, sehingga Anda berani menyatakan keberadaan Yesus yang tidak layak sebagai Tuhan. Nah, kami tidak tersinggung terhadap masalah ini, karena memang sejak zaman dahulu bahkan Alkitab mencatat, sejarah mencatat lebih banyak orang yang menyangkal keturunan Kristus daripada yang menerimanya. Tetapi sekarang zamannya sosial media yang begitu berkembang luar biasa. Setelah kami melihat berita ini, kami berpikir kami harus menanggapi. Ini adalah hak dari jawaban kami untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan Anda. Baik, malam hari ini ada Pak Yusias, di sebelah kiri saya ada Saudara Joshua, penginjil Joshua. Selamat malam. Ya. Ya, kita tetap semangat dan ada tetap bersama dengan setia menemani kami di sini sebagai narasumber utama kami, Pak Gembala Kurnia. Selamat malam semua, Bapak-bapak. Kita semangat ya. Kita mau memberikan edukasi kepada penonton supaya mereka memahami mana yang benar. Begitu ya Pak Ais ya. Jadi terkait dengan masalah ini, Pak Gembala Kurnia. Jadi katanya itu Yesus itu tidur, mandi, makan, dan melakukan aktivitas seperti manusia biasa, di mana aktivitas itu penuh dengan banyak kekurangan dan tidak berpengetahuan bahkan karena kegiatan yang itu gitu loh, sehingga Yesus Kristus tidak layak disebut Tuhan gitu loh. Dan bahkan banyak komentar-komentar di sosial media, dia menganggap Yesus tidak ada gitu. Jadi bagaimana kira-kira Alkitab menanggapi pernyataan yang seperti ini, Pak? Ya, baik. Selamat malam semuanya. Iya. Ya. Jadi konsep yang diajarkan oleh Alkitab itu tentang keselamatan itu adalah Tuhan atau Allah itu adalah yang menyelamatkan manusia. Oke. Coba kita baca dulu di Yesaya 43 ayat 11. Ini pengertian Alkitab tentang Allah. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya. Akulah Jehovah, ya, Tuhan, ya. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi satu lagi Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Ya, jadi Allah juru selamat itulah yang digambarkan di dalam Alkitab ini. Jadi, Allah itu juru selamat. Jadi tidak ada manusia bisa mengusahakan keselamatan. Nah, bagaimana Allah jadi juru selamat itu? Kan begitu. Allah yang menjadi juru selamat itu sebenarnya sudah dijanjikan sejak pertama kali manusia kan jatuh ke dalam dosa. Kalau kita membaca di Kejadian 3 ayat 15 itu setelah jatuh ke dalam dosa ada perkataan demikian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini cara Allah menyelamatkan dengan adanya keturunan perempuan, artinya yang akan lahir, gitu, akan datang ke dunia ini lewat perempuan, keturunan perempuan, itu katanya akan meremukkan kepala si iblis, menyelesaikan dosa, mengalahkan dosa. Kan kenapa?
karena kan memang upah dosa itu adalah maut. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya harus dihukumkan baru dosa itu selesai. Dan juru selamat itu akan meremukkan kepala si ular, tetapi si ular itu akan mematuk, menghancurkan tumitnya saja. Nah, ini sebenarnya bicara apa? Ini janji tentang nanti penyelamatan yang akan datang. Gitu. Nah, dari perjanjian baru kan menjadi jelas bahwa itulah penyaliban dari juru selamat. Jadi di atas kayu salib itulah Yesus menyelesaikan hukuman dosa dari semua manusia. Ya kan? Maka di surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 bisa dibaca. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Jadi pendamaian untuk dosa siapa katanya? Seluruh dunia. Untuk Bukan dosa seluruh kita dunia. saja, tapi bukan juga untuk dosa Untuk dosa seluruh isi dunia. Jadi itu dosa dari Adam sampai dosa manusia terakhir nanti. Dia ada pendamainya. Gitu. Dia Yesus Kristus itu yang menyelesaikan dosa. Gitu. Nah, inilah konsep cara Allah menyelamatkan dengan mengirim juru selamat untuk menyelesaikan menanggung hukuman dosa seisi dunia itu. Dan juru selamat itu adalah Allah sendiri. Juru selamat itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah, Tuhan akan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Begitu. Nah, jadi justru Yesus yang Alkitabiah itu adalah Yesus yang memang 100% manusia 100% manusia. dan juga 100% Allah. Ya. Kalau Yesus hanya Allah saja, itu bidat. Oh, jadi itu kalaupun cuma Allah saja itu Itu bidat. oke. Itu termasuk kesesatan gitu. Rasul Yohanes kan di zamannya Iya. ada yang berpikir Yesus itu bukan manusia. Nah, itu salah. Itu sesat. Gitu. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Telah Allah. datang sebagai Manusia. manusia. Berasal dari Berasal dari Allah. Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, sebenarnya ada tambahan begini. Tidak mengaku Yesus datang dalam daging. Gitu. Tidak berasal dari Allah. Pada bahasa aslinya ya. Ya, di Jadi dalam artinya- KJV juga begitu. Artinya sebenarnya gini. Oke, saya baca selesai ya, Pak. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, jadi di zaman Rasul Yohanes ada ajaran yang mengajarkan yang disebut ajaran antikristus juga. Ya, artinya itu adalah Yesus yang lain. Gitu. Ya, itu apa? Tidak mengajarkan Yesus itu datang sebagai manusia, datang dalam daging. Jadi hanya Allah saja. Mereka ini percaya Yesus itu Allah. Jadi kebalikannya dengan yang Sarini tadi. Gitu. Tapi ini pun dikatakan sudah termasuk roh antikristus. Iya, salah. Gitu. Itu Yesus yang lain. Karena Yesus yang diajarkan Alkitab adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang betul. Dia betul-betul manusia. Jadi makanya Alkitab mencatatkan lahir, gitu kan, makan, tidur, gitu kan. Jadi aktivitas manusia, berdoa. Nah, itu tadi disinggung juga sebenarnya Pak. Beliau juga ada sebut tadi kok berdoa katanya kan. Berdoa. Iya. Allah kok berdoa, Tuhan kok berdoa. Iya, di sini dia Tapi gitu. sebut berdoa. Sebenarnya ya kalau kita mengerti ketika Tuhan Yesus berdoa itu bukan seperti kita berdoa
kepada Allah, tetapi berdoa dalam Yesus Kristus berdoa itu dia adalah komunikasi dengan Allah Bapa, kan begitu. Itu komunikasi. Karena kan kita mengerti dari Alkitab sebenarnya kan di dalam Tritunggal ini kan setara. Ya. Setara antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini setara. Seperti itu. Demi penyelamatan, maka pribadi yang anak inilah yang menjadi manusia. Coba kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 ini ada berapa pribadi yang disebutkan sih? Dua apa yang tidak kan? Iya. Pada mulanya Adalah firman. ada firman, ya kan? Ya. Firman itu kan bersama-sama. Dengan Allah. Jadi kan ada firman dan ada Allah. Nah, tentu Allah ini adalah Allah Bapa. Dan kemudian bawahnya firman itu adalah Allah. Jadi ya, Allah bersama-sama Allah. Kan begitu jadinya kan? Allah bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah Bapa dan Allah Anak. Begitu, atau firman itu. Nah, yang firman ini yang menjadi manusia, ayat 14. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi firman itu yang tadi disebutkan Allah tadi, yang bersama-sama dengan Allah Bapa, itu yang menjadi manusia. Boleh saya potong, Pak? Iya. Sedikitnya. Ini kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Boleh nggak firman ini kita tafsirkan kita artikan bahwa firman ini perkataan Allah? Tidak. Firman ini bukan perkataan. Bukan perkataan Allah. Bukan. Firman ini adalah sebutan atau nama untuk Yesus Kristus sebelum menjadi manusia. Begitu. Jadi salah, Pak, ya, kalau kita memahami firman ini perkataan Allah, salah ya. Tapi bukan hanya pandangan ini, Pak. Sekarang banyak apologet Kristen yang ada di YouTube. Pandangan mereka tentang Yesus ini, Pak. Yesus ini adalah bagian dari kecerdasan Allah. Dia keluar dari Allah Bapa. Bagaimana dengan pandangan ini? Kan begini, Yesus Kristus itu di dalam Ibrani kan dia tetap sama. Dulu, sekarang sampai yang akan datang. Jadi dia adalah pribadi yang terpisah dari Bapa dari sejak awal. Bukan keluar dari Bapa. Bukan keluar dari Bapa. Kan bersama-sama. Iya. Gitu. Kan bersama-sama. Jadi maka ketika Yesus Kristus sudah naik ke surga, apa yang dilihat oleh Stefanus waktu langit terbuka? Iya. Dia melihat anak tunggal duduk sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itulah bersama-sama begitu. Ya. Gitu. Jadi ada pribadi Bapa, ada pribadi anak yang bersama-sama pada mulanya. Firman. Pada mulanya belum ada apa-apa, gitu maksudnya. Gitu. Waktu belum ada apa-apa, mereka sudah sama-sama sudah ada. Ya, karena kan ada yang juga yang bilang nanti akhirnya firman itu baru diciptakan, yang dari kitab Amsal, dari kitab Mazmur diambil. Tapi jujur, Pak, kalau saya memakai persepsi di luar dari Alkitab, akan sulit untuk memahami eksistensi Allah yang sukar untuk dipahami. Karena Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah itu adalah esa, satu, tetapi dalam pemahaman orang pada umumnya satu itu adalah satu. Matematika. Nah, iya kan gitu. Satu itu adalah satu kali satu kali satu, bukan satu tambah satu tambah satu. Jadi artinya satu itu secara literal itu benar-benar satu dan bukan berarti ada tiga bagian di dalam satu. Sementara Alkitab ini saya mau coba pakai kacamata luar. Sangat sukar untuk menerima, memahami bahwa Allah itu Tritunggal, begitu loh, Pak. Bagaimana
cara yang paling mudah bagi orang di luar dari kekristenan untuk menerima konsep pribadi Allah yang Tritunggal ini. Ya, harus menerima dulu ini Alkitab firman Tuhan. Oke. Gitu. Ini konsekuensinya Pak. dulu ya, Basic. dasarnya dulu. Alkitab firman Tuhan. Dasarnya dulu Pak. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kan seperti itu. Kita tahu penciptaan dari mana? Alkitab. Dari Alkitab. Baca aja kan, Iya. gitu. Kita nggak lihat, tapi kan kita percaya. Iya. Nah begitu, itu dasarnya. Kita nggak lihat, tapi kita percaya kan, karena Alkitab yang menyatakan tentang penciptaan itu. Nah, jadi dalam mengenal Allah, ini juga kita hanya tinggal menerima apa yang Alkitab nyatakan. Gitu. Kalau kalau kita sudah yakinin ini firman Tuhan, berarti yang dinyatakan ya sudah kita tinggal terima saja. Gitu. Mengapa kita berkata bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda, bisa dibedakan begitu, tetapi kehendaknya itu tidak bisa pisah. Gitu. Jadi kehendaknya itu yang tidak bisa bertentangan. Esa itu esa di dalam keilahian itu. Yang tidak saling bertentangan. Yang tidak saling bertentangan. Kehendaknya sama. Jadi maksudnya satu hakikat itu kehendaknya. Sifat nature Allah itu ada di masing-masing pribadi ini. Dan tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Karena kan sama-sama sifatnya Allah. Ya. Bapa sifatnya Allah, Anak sifatnya Allah, Roh Kudus sifatnya Allah. Sama sifatnya. Maka di 1 Yohanes 5 ayat 7 kita sudah bahas bahwa itu ada di dalam Alkitab, bahwa ada 3 yang memberi kesaksian. yang memberi kesaksian di surga. Ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Begitu. Jadi tadi kita baca si Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama. Gitu. Jadi ya kalau Stefanus lihat kan duduk di samping sebelah kanan Allah Bapa. Bersama-sama seperti itu. Tapi begini Pak Kurnia, kalau Tritunggal ini yang terpisah, ini banyak mereka berasumsi berarti orang Kristen ini triteisme. Ya. Ini. Ya. Betul ya? Betul, banyak yang bilang. Bagaimana? Karena menjelaskan supaya kita tidak kontras dengan triteisme ini, Pak. Ya kalau triteisme itu kan 3 Allah. Gitu. 3 Allah di dalam triteisme itu kan beda kehendak, bisa beda kehendak. Gitu. Oh, mungkin ada dewa ini dewa apa, ini dewa apa gitu. Itu triteisme. Nah, cuman kalau dalam Tritunggal satu kehendak, satu sifat yang sama, yang tidak bertentangan. Yang tidak bertentangan. Kalau triteisme bertentangan, Pak ya. Jadi kita hanya kok bisa begitu? Bagaimana logikanya? Ya kamu percaya Alkitab firman Tuhan tidak? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Luar biasa. Jadi seperti itu. Artinya pemikiran kita dulu yang tunduk kepada Alkitab. Betul, harus seperti itu. Berarti kalau gitu sebenarnya kalau dari penjelasan Bapak mustahil buat orang untuk memahami Tritunggal kalau memang tidak dulu percaya bahwa Alkitab itu adalah satu-satunya firman Tuhan. Karena di luar itu memang nggak akan pernah bisa paham gitu ya. Betul. Nah kalau sudah tunduk dulu percaya ini, ya sudah yang dibaca di dalam ya kita tinggal terima. Gitu. Jadi kalau orang bilang Tritunggal itu adalah rumusan dari bapak-bapak gereja, betul, banyak begitu Pak. Konseli-konseli, kan begitu. Kalau misalnya kita tanya, kalau membaca 1 Yohanes 5 ayat 7, gitu, ada 3 yang memberi kesaksian di surga, kan gitu. Berarti kan kalau kita percaya Alkitab satu-satunya firman kan berarti benar kan bunyinya begitu. Iya. Ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ketiganya memang disebutkan ketiganya adalah satu. Pakai kata apa nyebutnya? Ya Tritunggal itu. Ya kan? Ya berarti istilah itu cuma untuk mempermudah penyebutan itu ya Pak. Ya. Artinya didasari juga memang dari ayat Alkitab tersebut gitu ya, bukan istilah kosong gitu ya Pak. Ya, jadi kalau bapak-bapak gereja kemudian berkata Tritunggal, ya karena memang begitulah
Alkitab disimpulkan, jadi bukan diciptakan Oleh oleh mereka. bapak-bapak gereja, begitu tidak seperti itu pemahamannya. Berarti konyol lah orang yang mengatakan coba tunjukkan di dalam Alkitab yang mengatakan Tritunggal. Kan ada yang seperti itu, Pak. Itu Iya. berarti konyol, Pak ya. Ya, ya tinggal baca 1 Yohanes 5 ayat 7, Iya. ya kan? Tapi kalau untuk disebut yang lain itu biasanya yang 1 Yohanes 5 itu suka disanggah lagi tuh Pak biasanya. Katanya yaitu di yang terjemahan yang sekarang udah sebenarnya harusnya nggak ada katanya. Nah itu bagaimana itu Pak? Kita kemarin sudah Baik. pernah bahas ini, Nah. yang 1 Yohanes 5 ayat 7, itu kan. Kita kan berkata begini, di dalam critical text, ini kitab dalam bahasa Yunani. Di dalam critical text ini tidak ada, gitu. Tetapi di dalam Textus Receptus ini ada. Nah itu bisa nonton di video tentang Yang lalu ya Pak. yang lalu, ya, begitu. Nah jadi ya, singkat saja, critical text sama Textus Receptus ini duluan yang Textus Receptus, gitu. Kenapa ini Textus Receptus? Karena waktu ini terbit sekitar 1516 oleh Desiderius Erasmus. Ini teks ini, pekerjaan Desiderius Erasmus ini mencetak dari ini bahan manuskrip yang dipakai tradisional begitu, dicetak kemudian jadilah Textus Receptus. Artinya pencetakan ini kitab perjanjian baru yang dicetak oleh Desiderius Erasmus ini diterima oleh semua orang Kristen. Gitu. Baru 300 tahun kemudian Terbitlah muncullah teks. critical text Ya. itu. Dan kita tahu critical text ini teks yang tidak dipelihara karena banyak kesalahannya, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi itu ada, gitu. Yang di critical text itu yang rusak, tapi yang di Textus Receptus itu yang ada. Maka kita percaya 1 Yohanes 5 ayat 7, walaupun di lembaga Alkitab kita itu dikurung, Iya betul. ya kan? Kita bilang itu firman Tuhan, itu ada di situ, begitu. Jadi kita yakin memang kenapa Tritunggal? Memang ada kok, gitu. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kita berkata bahwa Allah menyelamatkan manusia. Satu-satunya cara adalah Allah sendiri, karena tidak ada yang lain. Ya. Aku sendiri, gitu kan? Aku sendiri yang menyelamatkan. Caranya bagaimana? Ya dia menjadi manusia. Kita kan sudah membaca tadi di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia, dan kita tahu proses menjadi manusia bagaimana kan gitu. Ya proses supaya menjadi manusia lahir. ya harus dilahirkan kan begitu. Harus dilahirkan. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Namanya manusia kan begitu. Coba kita membaca Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai 16. Tetapi dia yang untuk waktu singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku, anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, jadi ini supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kejadian 3 ayat 15 yang kita baca tadi. Nah, ayat sampai ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani.
Sebab bukan malaikat-malaikat. Ini bicara tentang Lucifer ya Pak? Ini bicara tentang kenapa Yesus jadi manusia. Oke. Ini nggak maksud saya malaikat-malaikat ini siapa? Ya, malaikat-malaikat adalah ya Bukan Lucifer, Pak. Bukan. ya kalau malaikat yang jatuh kan iblis. Oh. Iblis kan tidak dapat pengampunan dosa. Jadi bukan iblis yang mau diselamatkan. Bukan iblis ya, bukan iblis maksudnya ya. Gitu. Bukan iblis yang mau diselamatkan, tetapi yang mau diselamatkan adalah Keturunan apa? Abraham. Keturunan Abraham. Jadi kalau malaikat jatuh tidak ada keselamatan karena kan memang sudah berdosanya di surga. Ya. Tetapi keturunan Abraham ini bicara maksudnya adalah manusia. Keturunan Abraham itu rohani, ya. Bagaimana? Ya semua manusia. Semua manusia. Yang mau diselamatkan kan seperti itu. Ini bicara bahwa Tuhan menjadi manusia itu karena mau menyelamatkan manusia. Kenapa harus jadi manusia? Maksudnya adakah cara lain itu Pak? Kan Tuhan mungkin Maha Kuasa. Makanya kan dia bilang di sini Kenapa juga repot-repot itu? karena di sini dia bilang Tuhan itu sempurna. Nah, sedangkan manusia kan nggak sempurna gitu. Nah, ini yang jadi kontradiktif juga buat Startnya sehari ini gitu. Ya sebenarnya kan tidur, lapar, Bukan dosa ya Pak? makan itu kan bukan dosa, gitu kan? Iya. Masa makan jadi dosa? Kan tidak. Itu tidak menghilangkan kesempurnaan dari manusia Yesus Kristus. Kan begitu. Yesus Kristus itu adalah manusia sejati, hanya tidak berbuat dosa. Iya. Itu saja. Berarti mungkin kesempurnaan ini yang mungkin mesti diluruskan dulu Pak, konsep sempurna yang dimaksudkan dengan Kemanusiaan Yesus Kristus. Ya dia tidak berdosa. Tapi ini loh Pak, ini buat saya menarik juga. Saya mau coba, bisa jadi ini banyak dasar pemikiran orang kenapa Yesus dikatakan tidak sempurna, karena menurut Matius pasal 24 ayat 36 Pak. Matius 24 ayat 36. Kalau lihat konteks ayat ini sebenarnya itu juga ada disinggung sama ada yang Yesus tidak tahu, Ya. tapi Bapak tahu. Ya, makanya di sini dikatakan oleh Mbak Syahrini juga dikatakan di sini juga Keterbatasan pengetahuan. iya, keterbatasan pengetahuan. Karena literal kalau kita artikan ayat ini, kalau Matius Matius 24 ayat 36. Ya. 24 ayat 36 boleh dibaca. Saya baca ya Pak. Tetapi tentang hari dan saat itu berarti ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali Pak. Oke ya, setuju ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tadi Pak Gembala bilang bahwa Yesus itu harus lengkap. Dia 100% manusia dan 100% Allah. Nah, kalau ayat ini yang ngomong adalah Yesus sendiri, di mana dia berbicara tentang program rencana dia datang sendiri sebagai Tuhan nanti yang kedua kali. Dia sendiri nggak tahu kapan waktunya, padahal yang datang dia sendiri gitu loh. Nah, bagaimana kita bisa menyingkapi ayat ini, sementara kita harus punya pemikiran, orang Kristen punya pemikiran Yesus itu nggak bisa lepas kemanusiaan 100% dan tidak bisa lepas ketuhanannya 100%. Nah, kalau dia bicara ini dia tidak tahu, berarti bukan Tuhan. Oke. Ya begini, Tuhan Yesus itu pernah ditanya sama ahli Taurat orang Farisi. Iya. Gini, kamu itu dari mana kuasa bikin menyembuhkan setan, mengusir-ngusir setan, menyembuhkan orang sakit itu dari mana? Kan gitu. Yesus waktu itu balik tanya. Gitu. Sebelum dijawab, jawab dulu pertanyaan. Baptisan Yohanes Pembaptis itu dari manusia atau dari surga? Kan gitu. Nah, orang Farisi itu bilang akhirnya gimana? Dia mikir. Takut Pak, ya takut. Bilang dari surga. Kamu kok nggak percaya? Nggak percaya. Bilang dari manusia. Takut di Dirajam. diamuk masa. Takut diamuk masa kan? Iya. Nah, Yesus waktu itu berkata, kalau kamu nggak jawab, aku pun juga tidak mengatakan. Tahu nggak sebenarnya Tuhan Yesus? Tahu, cuma tidak mau mengatakan. Nah, kata tahu yang kata tidak mau mengatakan itu sama dengan kata yang dipakai di sini. Gitu. Tidak mau memberikan informasi gitu ya Pak. Jadi sebenarnya Yesus itu tahu, cuma tidak mau mengatakan.
Nanti malah dibalik justru, oh berarti bohong dong gitu. Nah itu bagaimana? Ya kan tidak mau mengatakan kan bohong. Kan gitu. Ya kan? Waktu ditanya sama orang Farisi itu, ya kalau kamu nggak mau mengatakan, aku juga tidak mau mengatakan. Kan gitu. Mas, kalau kita ditanya nggak mau mengatakan, kenapa jadi bohong? Begitu. Dan lagi mengenai waktu kedatangan, ini murid-muridnya langsung itu tanya. Oke. Tanya lagi. Coba kita baca Kisah Para Rasul. Pasal 1. Ayat berapa Pak? Ayat Baca. 6. Sampai 7. maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ini berarti Setelah kebangkitan. Ini kan setelah iya, kebangkitan. setelah kebangkitan. Ini murid-murid yang tanya ya Pak. Murid-murid yang tanya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus kan tahu. Tetapi tidak mau mengatakan kapan waktunya saja. Kenapa? Karena waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu harus didahului dulu dengan pengangkatan jemaat. Oke. Gitu. Nah, sementara pengangkatan jemaat ini adalah waktunya itu tidak ditetapkan. Begitu. Ini tidak ada nubuatan Alkitab sampai kapan gitu ya Pak? Ya, hanya ada tandanya saja Roma 11 ayat 25 itu. Nah, coba bisa dibaca. Jadi tidak dikasih tahu waktunya kapan, tetapi dikasih tahu syaratnya terjadi pengangkatan itu. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian besar dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Jadi sampai jumlah bangsa-bangsa lain ini masuk, Israel itu jadi tegar. Jadi nanti setelah semua dari bangsa-bangsa lain ini penuh, masa jemaat lokal ini ada pengangkatan, Tuhan kembali berurusan dengan bangsa Israel, dan nanti itu ada 7 tahun, itu di akhir 7 tahun baru Tuhan Yesus akan datang ini, katanya ini memulihkan kerajaan bagi Israel di situ. Jadi harus terjadi kan setelah pengangkatan dulu, gitu. Dan ini makanya tidak bisa dikasih tahu kapan tahunnya, kan seperti itu. Karena kalau dikasih tahu kapan tahunnya, itu akan bertentangan dengan bahwa pengangkatan itu terjadi tiba-tiba seperti pencuri. Betul. Kan seperti itu. Maka Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak mau mengatakan itu. Bukan tidak tahu. Bukan tidak tahu. Berarti konsisten dengan ucapannya sendiri bahwa pengangkatan itu memang tidak boleh dikasih tahu karena kan seperti pencuri gitu kan Pak. Akan bentrok sendiri nanti jadi, perkataannya. Luar biasa Alkitab. Jadi kalau dibilang Yesus Kristus itu kurang pengetahuan, itu salah. Gitu. Petrus disuruh mancing, nanti kamu dapat ikan di dalam mulut ikan itu kan, gitu. Ikannya belum dipancing. Nah, nanti udah dikasih tahu ada 4 dirham di dalam mulut ikan untuk bayar pajak. Kalau Yesus, bagaimana kurang pengetahuan? Kalau Yesus kurang pengetahuan, itu ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak takjub dengan pengajarannya. Betul. Jadi faktanya, ya kan, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi takjub dengan pengajarannya waktu dia datang ke sinagog, ke bait Allah kan, sambil mengajar, terheran. Ini baru usia sekian tahun, tapi pengajarannya luar biasa, dahsyat kan begitu, melebihi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Ya. Gimana dikatakan pengetahuannya terbatas, itu nihil sekali. Berarti kalau menurut pemahaman Kristen sebenarnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu, Pak. Justru malah dia malah tahu. Saya malah berpandangan seperti ini. Sebenarnya kenapa kita yakin Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah? Karena Alkitab bila dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, sebenarnya isinya tidak bisa bertentangan. Terus kedua, ayat Alkitab, cara menafsirkannya tidak boleh ditarik sendiri ya Pak. Ya. Artinya kita tarik satu ayat, kita ini gitu loh. Ya. Dia harus lihat runut ayat di atas atau bahkan ayat di bawahnya. Dan bahkan kalau bahkan keseluruhan Alkitab latar belakang daripada ayat itu. Itulah makanya Alkitab ini
nomor satu dia menuntut pengetahuan yang luar biasa karena memang sumbernya penulisnya Allah sendiri. Betul. Makanya dia tidak pernah bisa bertentangan. Dan kedua, bukti sejarah adalah Alkitab selalu paralel dengan bukti-bukti histori. Jadi apa yang dicari, apa yang ditulis di Alkitab, lihat sejarahnya itu ada dan tidak pernah bertentangan. Artinya memang Alkitab itu benar-benar mencatat kejadian yang paling aktual, kejadian yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Maka kalau kita membaca Alkitab, lalu kita copot ayat, terus kita tafsir sendiri, bisa ngaco ya Pak? Begitu kan kira-kira. Ini kalau 24 ayat 36 tadi Matius kita bilang, kita tafsirkan sendiri, berarti kan Yesus nggak tahu begitu. Ya, jadi memang kalau di Matius pasal 24 tadi itu kan di dalam bahasa aslinya kata tahu aku itu memang bisa berarti ya bukan aku ya. Bukan aku, sorry. Itu bisa mesti dicek, itu artinya bisa tidak mau mengatakan atau ya tidak tahu juga bisa. Jadi bisa berarti seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan untuk Yesus ya tentu Yesus itu hanya tidak mau mengatakan saja. Ya. Berarti memang apa yang dituliskan oleh Ibu Sarini ini dan menggoreskan pemahamannya tentang Yesus Kristus itu melenceng luar biasa ya Pak. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus ya itu semuanya kan berlatar belakang Yahudi. Iya. Iya. Mereka percaya monoteisme, tidak boleh menyembah manusia. Kan gitu. Yohanes Pembaptis juga seperti itu, ya kan? Nah, tetapi mereka semua itu percaya pada Yesus Kristus. Mengapa? Karena memang Yesus Kristus itu membuktikan dirinya adalah Allah di hadapan mereka. Dan memang di dalam perjanjian lama itu memang dinubuatkan Allah itu memang akan datang kok. Dan jalan yang meluruskan jalan untuk Allah yang akan datang kan Yohanes Pembaptis. Iya. Nah, Yohanes Pembaptis sendiri waktu membaptis Tuhan Yesus kan ada tandanya, ada Roh Kudus gitu. Dan itu tanda bagi Yohanes Pembaptis itu Yesus ini adalah Elohim yang datang yang menjadi manusia. Jadi Mesias itu ya. Betul. Yang dijanjikan. Jadi Mesias itu ya Jehovah sendiri yang datang. Begitu. Tetapi kita mengerti di dalam Tritunggal Jehovah yang datang adalah Jehovah yang anak. Gitu. Dia datang. Makanya penulis Alkitab walaupun semuanya orang Yahudi, mereka bisa percaya bahwa Yesus ini adalah memang Tuhan karena Tuhan membuktikan dirinya memang adalah Allah sendiri di hadapan mereka. Begitu. Ya. Nah, ya makanya kalau kita membaca Ibrani 9 ayat 14 bahwa persembahan tubuh Tuhan Yesus itu sempurna tak bercacat. Ibrani 9 ayat? Ibrani 9 ayat 14. Saya baca Pak. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi persembahannya tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di ayat 18-nya. Ayat 18-nya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, jadi kamu ditebus bukan dengan emas, perak atau barang yang fana, tetapi darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sempurna gitu. Karena memang tidak berdosa gitu. Petrus berkata tipu tidak ada pada mulutnya. Kalau Rasul Paulus berkata di 2 Korintus pasal 5 ayat 21 itu, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya dosa
Karena siapa? Karena kita. Kita. Jadi dia dihukum di atas kayu salib, dijatuhin hukuman yang paling berat karena memang dibuat menerima hukuman dosa. Makanya ada ayat, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Gitu. Jadi bukan, kalau itu merujuk kepada Kristus bukan karena terkutuk Yesus gitu ya Pak. Iya. Tetapi karena kutuk kita lah maka dia menjadi terkutuk. Betul. Karena kita yang harusnya kena kutuk, cuma Yesus Kristus yang menanggung, menerima kutuk kita. Itulah cara Allah menyelamatkan manusia. Gitu. Maka Yesus itu adalah satu-satunya pengantara manusia dengan Allah Bapa. Dan kalau kita membaca 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 itu, Karena Allah itu esa dan pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. jadi esa pula pengantaranya, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya. Jadi yang harus menjadi penebus dosa manusia itu adalah manusia yang sempurna. Jadi Yesus Kristus manusia, tetapi Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna, tidak ada dosa. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sebenarnya kalau mau berpikir sedikit cerdik saja, menurut hemat saya gitu, mana ada manusia yang tidak berdosa? Betul. Harusnya begitu. Karena yang tidak berdosa satu-satunya adalah Allah gitu. Kalau ada manusia yang tidak berdosa, kita harus cepat pikir, ini apa nih, manusia apa nih tidak berdosa gitu. Kita nggak perlu capek-capek mikir sebenarnya gitu. Kalau orang cinta kepada kebenaran, tahu ada informasi ada satu manusia yang tidak berdosa, menurut saya cukup untuk kita menuntun kepada satu nalar atau logika yang sehat, mencari tahu manusia apa ini. Harusnya kan begitu. Di awal pelayanannya Tuhan Yesus, itu kalau kita baca di ini misalnya Markus 4 ayat 37 sampai 41 itu tentang mereka ada di dalam perahu itu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nurut ya Pak? Reaksinya terus? Lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Itu sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajar murid-muridnya untuk mereka bisa belajar bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Iya ya Pak. Justru Dan meyakinkan ya Pak. Betul, maka dia tahu ada badai. Gitu. Dia tidur, kemudian dibangunkan, dan Tuhan hardik itu. Diam, tenang. Buset. Maka itu tenang. Murid-murid waktu itu, siapa ini? Kita lihat pawang macan aja kita heran-heran gitu. Ini pawang, waduh, pawang badai. Ini lihat angin bisa tenang nih gara-gara omongan dia, ini pasti bukan pawang banget. Iya. Ya kan? Pawang hujan aja. Iya, pawang macan. Ini pawang badai ini. Kenapa angin, badai, danau itu nurut? Ya. Karena kan Yesus yang ciptakan. Hanya sepatah kata, Pak. Gitu. Hanya sepatah kata tuh Pak nurutnya. Berhenti, tenang. Kalau tukang apa namanya? Pawang hujan kan lama baru memohon kan. Nah, kalau ini sekejap. Pelan ya. Dia berkuasa atas alam. Iya. Nah, jadi itu maka di Injil Yohanes pasal 20 itu kan dikatakan tanda-tanda mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus yang dicatatkan di dalam Alkitab suci ini itu sudah cukup.
untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, supaya oleh imanmu kamu mendapatkan Keselamatan. hidup yang kekal. Jadi ketika orang mengerti bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan dia manusia sejati, maka ketika dia mati di atas kayu salib itu adalah menanggung memang hukuman dosa kita semua. Memang udah clear, udah selesai, hutang dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Iya. Jadi sebenarnya keselamatan itu sudah selesai, sudah final, ya kan, dikerjakan oleh Yesus Kristus sebenarnya. Udah final, udah selesai. Tinggal kita mau menerima tidak karya penebusan itu. Berarti Tuhan menantikan respon kita. Betul. Kalau kita manusia menerima, manusia diselamatkan. Supaya oleh imanmu kamu mendapatkan hidup yang kekal. Ya, begitu. Jadi memang harus, Yesus itu harus lahir, ya kan? Benar-benar lapar, itu adalah membuktikan kemanusiaan. Ya. Gitu. Lapar, haus, gitu kan? Kayak tadi tidur, gitu. Segala aspek kemanusiaan itu ada pada diri Tuhan Yesus karena dia manusia sejati. Hanya bedanya adalah dia tidak berbuat dosa. Dia manusia yang sempurna karena dia adalah penebus dosa manusia. Tapi sedikit Pak, juga di sini ada komentar dari yang unggahannya hari ini ya, yang dari suara.com, dia juga mengutip, ada yang berkomentar dari warganet, intinya dia cuma mau bilang gak ada Tuhan Yesus, adanya Yesus aja atau Isa. Jadi dia nyindir orang yang nyebut Tuhan Yesus karena di Islam Tuhan itu satu. Ya kalau dia berkata membangun konsep Tuhan memang bukan dari Alkitab, ya ketemunya seperti itu. Oke. Tapi kalau dia membangun konsep Tuhan dengan Alkitab, maka akan ketemunya seperti kita. Bahwa memang ada 3 pribadi, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, ketiganya adalah satu. Gitu. Dan cara menyelamatkan manusia, pribadi anak menjadi manusia sejati. Gitu. Lewat kelahiran. Kemudian mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau tidak lewat kelahiran, tidak mengenakan tubuh manusia seperti kita, tidak bisa dihukum. Tidak bisa mengalami kematian. Karena upah dosa harus maut. Bagaimana menyelesaikan penebusan dosa? Tidak bisa. Harus menjadi manusia. Harus menjadi manusia. Maka kan kata Rasul Yohanes, ajaran yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia itu ajaran antikristus. Itu Yesus yang lain. Pasti dari iblis. Pasti dari iblis. Jadi orang yang mengajarkan Yesus bukan Allah, itu dari iblis. Yesus bukan manusia pun. Yesus bukan manusia, itu juga dari antikristus. Itu ajaran luar biasa. Tegas sekali ternyata firman Tuhan udah mengatakan gitu ya Pak. Jadi apa? Pak Yesus mau nambahin dulu? Sedikit yang tambahin. Ini memang kalau kita amati di dunia medsos ini, rata-rata kristologi, memang benar kristologi atau mu'alaf itu dia memaparkan Yesus itu tidak fair. Nah, nggak fair gimana tuh Pak? Alkitab ini kan memberikan catatan, memberikan bukti bahwa Yesus ini punya 2 natur. Pertama, naturnya kemanusiaan. Kedua, dia punya sifat keahlian. Nah, para kristologi atau mu'alaf ini dia hanya memaparkan kemanusiaan Yesus Kristus. Ini yang sangat bahaya bagi saudara kita. Jadi nggak balance. Nggak balance. Seharusnya kalau dia mau benar-benar memaparkan sesuai dengan Alkitab, Yesus ada dua natur. Iya. Itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkirin. Ini tidak fair. Kalau dia mau memaparkan Alkitab benar dari Alkitab, harus fair. Paparkan semuanya dua-dua. Seperti yang tadi sudah dibacakan tentang merendahkan. Nah, pada umumnya begitu. Ya. Para mu'alaf, orang menjadi mu'alaf atau kristologi, dia tidak fair. Kristolog yang salah. Kristolog yang salah ya. Sebenarnya begini, orang yang menyerang pribadi Kristus yang
yang dari sisi pandang yang salah. Sebenarnya hanya ada apa namanya? Hanya ada satu jenis sih. Ini orang pasti tidak belajar Alkitab. Kalau mereka paham, sebenarnya kitab ini buku antik. Dia bilang sejarah ada di situ, moral ada di situ, apa namanya, keadilan ada di situ, kekudusan ada di situ, semua lengkap di situ. Dan Alkitab ini yang perlu saya kasih tahu. Alkitab ini tidak memerlukan buku lain untuk menafsirkan perkataannya. Amin. Oke? Jadi tidak ada kitab lain yang mampu menjadi teladan bagi Alkitab. Karena Alkitab ini ditulis oleh Allah. Coba Anda bayangkan, ini logikanya. Yang tulis Allah. Ini logikanya. Kitab apa yang mampu menafsirkan pemikiran Allah? Kan sudah salah itu. Apalagi kalau ditulis oleh manusia yang susah. Jadi memang Alkitab inilah yang akhirnya mampu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau Anda ingin menafsirkan Alkitab, nggak usah beli buku tafsir, baca Alkitab secara komprehensif. Jangan mencomot satu ayat sesuai dengan kehendak Anda, lalu Anda tafsirkan menurut kehendak Anda sendiri, dan akhirnya menyesatkan Anda juga dan menyesatkan orang lain. Yang lebih berbahaya itu sampai menyesatkan orang lain juga. Orang lain jadi ikut terhasut, padahal tidak seperti itu. Seperti tadi Bapak bilang, tidak balance akhirnya kan, mengajarkan tentang keilahian Yesusnya tidak gitu kan. Lanjut Pak Kurnia, ada kalimat yang bisa untuk jadi penutup. Ayo kita baca ayat saja. Ini Rasul Paulus pernah disuruh mengajar di sinagog di Antioquia Pisidia. Dia masuk, dia mengajar di Kisah Rasul 13 ayat 39 sampai 41 saya baca ya. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi Paulus berbicara di sinagog dengan orang Yahudi. Dia sudah menjelaskan panjang lebar sampai dia ngomong begitu. Nah ayat 40, karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab Nabi. Ayat 1, ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percaya. Jadi penghina-penghina, orang yang menghina itu menggenapkan ayat ini. Para nabi sudah tulis dulu. Jadi memang Tuhan akan datang menjadi manusia, satu keajaiban. Gitu. Maria saja waktu itu berkata, kenapa masa bisa begitu? Malaikat itu berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah dikandung oleh dia. Maria kan gak percaya. Kok bisa begitu? Tidak ada mustahil bagi Allah. Itu sudah terjadi, tetapi para nabi juga sudah bernubuat akan ada yang penghina-penghina yang tidak percaya. Berarti menggenapi ayat ini tadi. Luar biasa. Jadi Anda bisa bayangkan, sebelum orang-orang model Dondita nongol, kayak nama nongol, Alkitab sudah catat. Jadi kita orang Kristen sebenarnya melihat fenomena keberadaan mereka yang membuat statement dalam video yang begitu kacau. Nah, kita tidak gagap dan tidak gugup dan tidak takut sebenarnya. Tetapi adanya video ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan edukasi. Mana yang lebih masuk akal dan mana yang lebih berhikmat. Jadi saudara, sekiranya Anda bisa berpikir, tidak usah jauh-jauh baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu gitu loh. Mungkin akan menyita waktu begitu banyak. Anda boleh browsing di Google. Anda ketik apakah Yesus berdosa? Gitu. Dia akan nongol, Pak. Akan nongol itu. Akan nongol. Itu satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Gitu loh. Sebenarnya kalau logika ini Anda mainkan pelan-pelan dan Anda berpikir dengan kerendahan hati yang luar biasa, tunduk kepada Tuhan, Anda ingin cari tahu mana sih Tuhan yang benar? Tentu ini akan menuntun Anda kepada kebenaran. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanya Yesus saja.
Kenapa dia tidak berdosa? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kenapa Allah repot-repot? Nah, ini lagi-lagi repot-repot ini Pak. Ini saya pinjam lagi Pak. Kayaknya Udah mulai viral. kayaknya Mbak Zahra ini belum nonton podcast yang kita Iya, itu. iya. Hanya mungkin jadi Kalau mau gimana Pak Yus ini yang ngomong nih gimana? Coba. Ini yang punya slogan jadi harus ngomong sendiri. Banyak orang berkata begini, Tuhannya orang Kristen tuh aneh. Aneh. Kan Tuhannya orang kan maha kuasa. Orang kalau Tuhan maha kuasa, kenapa mau menyelamatkan manusia pakai repot-repot menjadi manusia ini? Ini yang punya slogan udah ngomong sendiri. Saya tambahin nih jadinya. Ini sebenarnya kenapa harus repot-repot? Ya itu bagi kamu repot. Bagi Allah itu adalah rencana Allah. Ya, dan itu indah ya. Dan itu adalah indah. Kenapa harus jadi manusia? Karena kalau dia dalam bentuk Allahnya datang ke dunia dan tetap menjadi Allah, bagaimana dia bisa menanggung hukuman dosa kita? Nggak bisa dihukum. Bagaimana caranya Allah dihukum? Siapa yang punya kekuatan lebih hebat dari Allah sehingga dia mampu menghukum Allah? Maka dia harus menjadi manusia. Ya, menanggung hukuman atas dosa saya, Bapak Yus, dosa Yosua, dosa Pak Gembala Kurnia ya. Kita tahu segala dosa sudah ditanggung di dalam dia. Anda mau percaya? Saya sarankan Anda minta kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, saya rindu kebenaran itu saya dapatkan. Dengan kerendahan hati, sambil berdoa dan saya tahu dan saya yakin betul, kalau Anda sungguh-sungguh ingin diselamatkan, kebenaran itu akan datang kepada Anda. Bila dia datang, jangan mengeraskan hati. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Nah, tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain di bawah nama Yesus itu sendiri. Amin. Dan tidak ada dosa yang bisa ditukar dengan apapun juga kecuali hukuman. Hukumannya sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ya. Ada yang mau ditambahkan Pak Kurnia? Ya. Kita sudah 1 jam cukup ya Pak Yus ya. Mau tambah lagi sampai 3 jam. Memang obrolan tentang Alkitab ini nggak akan ada habis-habisnya. Terima kasih Saudara Joshua. Terima kasih Pak Yusias. Terima kasih Pak Gembala Kurnia. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Hari ini kita sudah masuk ke dalam episode ke-22. Saya berharap Anda segera mengambil keputusan. Anda benar-benar sadar bahwa Anda adalah manusia berdosa. Dan upah atau ganjaran dari setiap dosa bukanlah berbuat amal, bukan berbuat baik. Karena semua itu kalau Anda lakukan, tetap tidak menghilangkan dosa Anda di hadapan Tuhan yang seharusnya dihukum. Yesus sudah datang menjadi manusia, menanggung hukuman atas dosa seisi dunia, dan termasuk adalah dosa saya dan dosa Anda. Amin. Selamat malam Pak Yus. Malam semuanya. Saya minta kesediaan Pak Gembala Kurnia untuk tutup dalam doa. Oke, berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau mengosongkan diri, menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Engkau menjadi manusia seperti kami, karena Engkau mau menebus hukuman dosa kami, dan Engkau rela melakukannya, menerimanya di atas kayu salib. Engkau menanggung hukuman yang harusnya kami tanggung. Terima kasih atas karya keselamatan yang sudah Engkau selesaikan bagi kami. Kami akan tetap percaya kepadamu, kami akan tetap mengasihimu seumur hidup kami. Engkau pakai kehidup kami untuk membawa berita sukacita ini pada banyak orang. Berkati acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kami berharap bahwa video ini bisa memberkati Anda, dan kalau itu terjadi dalam hidup Anda bisa share video ini ke banyak orang supaya bukan hanya Anda saja yang mengerti kebenaran, tapi banyak orang yang bisa dijangkau dengan kebenaran melalui video ini. Kalau Anda suka, Anda subscribe channel kami, dukung kami di dalam doa, dan kalau ada pertanyaan yang hendak Anda sampaikan kepada kami lewat channel ini, boleh ketik di kolom komentar. Ya tidak lupa Pak Yus. Akhirnya selamat malam dan salam Maranatha.